Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid darain. Khairul wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayyadakumullah anna khairul qulub wa ahabbaha ilallah ma kana latifan naqiyan minal batil wa syukuk wa ma'ani syari kulliha wa'yan lil haqqi wal huda. Kitab Nasaih An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bi fid darain amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Nasaih malam ini, bab khairul qulub an-naqiyah minal batil wasyarr kulli. Sebaik-baiknya hati, kita sudah bahas sebelumnya bab agar kita menjauhi hati yang keras dan hati yang lalai. Kita kaji pasal berikutnya adalah khairul qulub, sebaik-baik hati. Sebaik-baiknya hati adalah an-naqiyah minal batil, yang bersih dari kebatilan, wasyarri dan keburukan, kullihi segala macam keburukannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai para saudara-saudara sekalian, ayyadakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemantapan pada kalian semua. Anna khairal qulubi wa ahabbaha ilallah, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya hati dan hati yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka latifan naqiyan minal batili wa syukuk wa ma'ani syirkullah, yaitu hati yang latifan, lembut. Hati yang lembut, tidak kasar, tidak keras, tidak pemarah, tidak bandel, ramah, lembut. Naqiyan minal batil, yang hati bersih dari kebatilan, wa syukuk, keraguan-keraguan, wa ma'ani syarr kulliha, dan dari keburukan-keburukan, wa'iyan lil haq wal huda, hati yang selalu kondisinya sadar atas kebenaran, maksudnya senantiasa pada kebenaran, bersih dari kebatilan, berarti pada jalur yang benar, wal huda, dan berada dalam garis hidayah, dalam lingkup hidayah, wa ma'anil khair was shawab, dan penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Wa fil hadis, di dalam hadis yang berbunyi al-qulubu arba'atun, macamnya hati itu ada 4. Qalbun ajradu fihi sirajun yuzhir. Pertama dari macam hati yang 4 adalah hati yang bersih, bersinar, ya, bersih dan bersinar. Fadzalika qalbul mu'min, yang demikian itu adalah hatinya orang mukmin. Jadi bersih dari kebatilan, dari keburukan, dan bagaikan lampu yang memberikan sinar. Sinar pada pikirannya, sinar pada hatinya, menambah keimanan, ketakwaan, dan lain sebagainya. Itu hatinya orang mukmin. Itu macam hati yang pertama, atau jenis hati yang pertama. Wa qalbun aswad mangkus, yang kedua macamnya hati adalah hati yang hitam, terbalik. Sudah gelap, kebalik lagi, nungep.
Fadzalika qalbul kafir, yang demikian itu adalah hatinya orang kafir, udah gelap, tidak bisa terima kebenaran dan nyungsep, ya. Wa qalbun marbut ala ghilafihi, dan yang ketiga macamnya hati adalah hati yang terikat pada bungkusnya, pada kemasan. Fadzalika qalbul munafik, itu adalah hatinya orang yang munafik. Munafik menampakkan keislaman, tapi di dalam hatinya sebetulnya ada keraguan-raguan atau ketidaksukaan. Cuma dipaksa-paksakan berpenampilan seperti orang muslim, seperti orang beriman, padahal dia di hatinya tidak mantap atau tidak suka, ya. Itu hatinya orang munafik, itu hati bagaikan yang tergantung pada kemasan, ya, pada bungkusnya. Wa qalbun musfahun fihi imanun wa nifaq, dan ada yang keempat adalah hati yang seperti lempengan punya dua sisi. Hati dua sisi, kayak CD gitu, ya. Fihi imanun wa nifaqun, yang mana di dalam hati satu sisinya nifaq, ya, satu sisinya iman. Jadi ada dua sisi hatinya. Satu sisi ada keimanan, satu sisi ada kenifakan atau munafik, antara muslim dan munafik. Famathalul, itu empat macam, ya. Ada empat macam hati itu. Famathalul imani fihi mathalul baqlah yamudduhal ma al adbu, wa mathalun nifaqi fihi mathalul qarha yamudduhal qayhu wassadid. Perumpamaan dari hati yang dua sisi tadi, dua wajah, ya, dua sisi, maka perumpamaannya, karena satu sisi itu ada keimanan, satu sisi ada kenifakan. Perumpamaan dari yang ada keimanannya adalah perumpamaannya seperti benih dari tumbuhan, ya, biji benih atau apa itu, ya, yang ditanam terus nanti tumbuh. Itu benih. Kalau benih yamudduhal ma'al adbu, yaitu benih yang dikembangkan, tumbuh berkembang oleh air tawar, oleh air yang bersih, ya. Oleh air yang bagus. Begitu air jernih, begitu kena bibit-bibit tanaman itu, maka bibit tanaman akan hidup berkembang. Sama seperti bagian hati yang ada keimanannya, ya, bisa berkembang. Wa mathalun nifaqi fihi, dan perumpamaan dari kemunafikan yang ada dalam satu sisi hati tersebut, mathalul kurha yamudduhal qayhu wassadid, yaitu bagaikan koreng yang luka di kulitnya seseorang, di tubuh, naudzubillah min dzalik. Dia bisa berkembang, koreng itu disebabkan oleh nanah dan cairan-cairan yang tidak dia darah, nanah, apa lagi gitu, ya, cairan-cairan lain. Jadi semakin berkembang. Dua perumpamaan yang sangat jauh beda. Satu yang keimanan tadi bagaikan bibit tanaman yang kena air, otomatis berkembang manfaat. Tapi luka di tubuh yang menjadi koreng, keluar nanah dan darah, semakin melebar, nah itu kan beda, ya. Kulit kena cipratan nanah darah yang dari koreng, akan kena koreng juga. Tapi tanaman-tanaman atau contohnya lah biji-biji kacang hijau, biji kacang-kacangan itu, kacang merah, terus ditaruh di satu tempat, jangankan di tanah, di plastik, di gelas saja, kasih kapas, kasih air, beberapa hari keluar, ya jadi kecambah. Jadi
Begitu keimanan dan kekufuran, kenifakan yang ada dalam hati jenis keempat itu tergantung. Fa ayyul madatain ghalabat alahi zahabat bihi. Maka materi atau benda apa yang engkau tuangkan padanya, atau yang lebih dominan, yang lebih menguasai, yang lebih banyak, maka tumbuhnya atau akhirannya nanti buahnya ya sebagaimana yang engkau lakukan. Jadi di hati yang keempat ini ada nifak, ada iman. Tergantung kita, mana yang akan dikembangkan oleh kita, imannya apa nifaknya. Kalau kita melakukan sesuatu yang positif, imannya yang berkembang mengalahkan yang nifak. Tapi kalau kita melakukan yang negatif, maka nifaknya yang berkembang mengalahkan imannya. Qultu wadh-dhahir, itu hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Qultu wadh-dhahir anna hadzal qalb al-akhir wasfu qulubi ahli takhlid wa tafrid min amatil muslimin. Menurutku, kata penyusun kitab ini, seorang waliullah Al-Allamah Da'ilallah Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad berkata, secara zahir bahwa hati macam hati yang terakhir ini, contoh dari macam hati yang terakhir itu adalah sifatnya hati-hatinya orang-orang yang takhlid dan tafrid. Takhlid itu suka bercampur aduk, kerjaannya itu, kegiatannya bercampur aduk. Buat tafrid yang sering melampaui batas, enteng, tidak mawas diri. Min amatil muslimin, dari kebanyakan umat Islam. Jadi kebanyakan hatinya orang yaitu semacam dari hati yang nomor 4 tadi, yang musfah tadi ya, musfah, hati yang musfah ya, yang ada dua sisi antara iman dan nifak. Jadi di hatinya ini sudah ada bibit iman dan bibit nifak. Tinggal mana yang kita rawat, yaitu nanti yang berkembang. Dan ini hatinya hampir semua orang kayak gini, karena kebanyakan orang memang ya bergaul dengan banyak orang, melakukan banyak hal ya. Sehingga kadang-kadang bisa ya kayak gitu, sudah terserah dua ini saling berkembang, saling bersaing, mana yang lebih lebih kita pengaruhi gitu. Wa fil hadis aidan, dan di dalam hadis yang lain juga, ini hadis dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, innal imana yabdu fil qalbi lum'atan bayda thumma tazid hatta tabyadul qalbu kullu. Sesungguhnya keimanan nampak di dalam hati bagaikan kilatan sinar yang putih. Jadi sebetulnya keimanan itu di dalam hati menyinar ya, bersinar gitu ya. Summa tazid hatta tabyadul qalbu kullu. Kemudian akan menambah sampai hati itu akan memutih seluruhnya, akan terang jernih seluruhnya. Ya katakanlah kayak satu tempat gitu, kaca cermin atau apalah ya benda, kita bersihkan sedikit-sedikit, mengkilap, lempengan kita bersihkan sama itu ya, benda putih itu kalau dioleskan mengkilap ini ya. Di sepeda motor, di mobil biasanya dipelek itu apa? Dipelek itu ya, kosot bersih, kasih sebelah sini, busuk sampai mengkilap. Jadi iman tuh kayak gitu. Wa innan nifaq yabdu fil qalbi nuqtah sauda. Dan sesungguhnya kemunafikan itu satu tetes, satu titik yang hitam. Jadi kayak kaca sudah bersih, sudah kita bersihkan, kemudian netes satu hitam, merembet hitam. Summa tazid hatta yaswadal qalbul. Kemudian setiap melakukan kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, kejelekan, netes lagi, hitam. Tes. Akhirnya kalau terlalu sering yang hitam yang kita teteskan, maka semakin lebar, akhirnya kaca itu semua hitam.
Hati juga gitu. Begitu kita melakukan zikir, wirid, sholat, puasa, baca Quran, baca sholawat, putih. Terus kita gak pernah melakukan kemaksiatan, kemungkaran, jadi putih semua, terang benderang, tembus. Nah, ini yang akhirnya mendapatkan kelebihan, mendapatkan suatu makom atau suatu keajaiban. Karena hatinya sudah bersih, bisa mengetahui hati orang, bisa tembus doa, bisa makbul. Apa saja yang diinginkan bisa tercapai dan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW karena bersih sudah hatinya. Tapi begitu ada kemaksiatan, kotor sedikit, kalau dibiarkan tambah banyak, ditambah lagi. Nah ini semakin kotor semua akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Nas'alullah al-afiyah wal wafa alal Islam lana wal muslimin. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan afiat, selamat dan wafat dalam keadaan Islam untuk kita dan untuk saudara keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Wa inna ma yazidul iman bil mudawamah alal a'mali shalah wal iktsar minha mal ikhlas lillah. Hanya saja iman itu bisa bertambah, tambah bagus, bersih itu dengan cara al-mudawamah, senantiasa melakukan amal-amal soleh dan memperbanyak amal soleh dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tambah amal bersih, terus lakukan selalu amal-amal soleh yang lillahi ta'ala. Wa amman nifaq wa ziyadatu bil amali sayyah min tarkil wajibat wa irtikabil muharramat. Adapun kemunafikan yang membuat hati tambah hitam tadi kemudian hitam semua adalah tambahnya dengan kelakuan yang tidak baik, pekerjaan yang buruk. Salah satunya contoh meninggalkan yang diwajibkan. Sekali tidak sholat, hitam. Atau irtikabil muharramat, sekali melakukan kemaksiatan, kemungkaran, titik hitam. Tidak puasa, titik hitam. Tidak sholat, titik hitam. Maksiat, titik hitam. Beli togel, titik hitam. Hanya mabuk, beli titik hitam. Maksiat. Ya itu, terserah. Kita antara membersihkan dan ngotorin, mana yang kita cepat, mana yang kita banyak, mana yang biasa kita lakukan. Kita bersihkan, kita kotorin lagi, kita bersihkan, kita kotorin lagi. Bisa jadi begitu manusia itu. Kotor bersih. Bendingan daripada kotor, habis, angus. Gelap sudah, gak bisa terima nasihat, gak bisa terima ilmu, gak bisa mendekatkan diri kepada Allah, gak bisa munajat, sudah gak bisa apalah. Mati hatinya, gak peduli dengan kondisi apa saja. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtah sauda. Siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa, maka diteteskan titik hitam di dalam hatinya. Maksudnya dia menghitamkan hatinya setiap melakukan dosa. Fa in taba suqila qalbu. Kalau dia tobat, maka dibersihkanlah lagi hitam itu. Melakukan dosa lagi, hitam lagi. Tobat, istighfar, bersihkan lagi. Nah, sekarang banyakan mana istighfar, tobatnya, apa dosanya? Banyak dosanya, ya hitamnya banyak. Tambah lama dosa, ya tambah nggak bisa dibersihkan. Tapi kalau satu kali dosa, 2 kali kelakuan kebaikan, 1 kali perbuatan salah, 2 kali amal soleh, otomatis lebih bersih. Hilang ya hitam-hitam. Wa illam yatub zada dzalik hatta yaswad qalbu. Kalau nggak tobat, maka semakin banyak hitamnya dan akhirnya hitam semua. Fadzalika ar-ranul ladzi qala Allah Ta'ala, maka itulah yang disebut menjadi berkarat atau sudah lengket hitamnya, ya, sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Begitulah akhirnya menjadi karatan, menjadi hitam, menjadi ada sesuatu yang terjadi pada hati-hati mereka, maka nuyaksibun, diakibatkan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi merusaknya hati, goncangnya hati tadi itu karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan orang itu. Fala syai' asyarru wa adarru 'alal insan fid dunya wal akhirah minad dzunub, maka tidak ada sesuatu yang lebih buruk dan lebih berbahaya terhadap seseorang di dunia dan di akhirat daripada perbuatan dosa. Maksudnya, sesungguhnya perbuatan dosa akan sangat buruk dan sangat merugikan, sangat membahayakan bagi seseorang di dunia maupun di akhirat, apalagi di akhirat. Jadi dosa itu sebetulnya di dunia berefek negatif. Dosa itu sudah membuat sumpek, membuat ruwet, membuat sakit, membuat repot rezekimu. Itu terus.
Jadi di dunia sudah merugikan manusia, apalagi di akhirat dengan siksaan-siksaan, naudzubillah min dzalik. Wala yakadu yukhlis ilaihi atau yakhlus ilaihi su wala yanalu makruh illa min jihatiha. Sesungguhnya hampir saja seseorang itu tidak bisa lepas dari keburukan dan sesuatu yang tidak diinginkan kecuali datangnya dari dosa. Jadi sebetulnya musibah, cobaan, penyakit, gangguan semua datangnya dari dosa. Begitu kita melakukan dosa, maka nanti akan ada efek negatifnya, dampak negatifnya, entah sumpek, entah ruwet, entah gagal, entah sakit, ya, entah nggak dapat rezeki, entah bangkrut, entah apa. Itu semua karena datangnya dari sebab dosa tadi. Qala Allah Ta'ala, yang mana Allah SWT berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sesungguhnya apa saja yang menimpa engkau dari suatu musibah, maka semua itu datangnya disebabkan oleh apa yang telah engkau lakukan. Sebab kalian sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Oh, ini karena apa, jangan, ya sudah, kita istighfar, ya Allah, kesalahan saya banyak, dosa saya banyak, mudah-mudahan Kau ampuni ya Allah, jauhkan dari segala macam musibah, jauhkan dari segala macam cobaan. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri kita, karena Allah sudah menyatakan tidak ada suatu musibah yang menimpa engkau kecuali dari sebab pekerjaanmu sendiri, dari kalian sendiri yang telah kalian lakukan. Fayam bagi lil mu'min ayakuna ala nihayatil hitiras minha, maka sebaiknya dan seyogyanya bagi seorang mukmin untuk sungguh-sungguh menjaga dirinya jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Wa fi ghayatil bu'dian, dan harus sungguh-sungguh sangat menjauhinya. Wa in asaba minha syai'an falyubadir bitaubat minallah. Jika terjerumus, terjatuh melakukan suatu perbuatan dosa, maka falyubadir, segeralah bitaubat, itu tobat, minhu, dari perbuatan kesalahan tersebut. Tobatlah ilallah, pada Allah, kembalilah kepada Allah, istighfarlah segera. Namanya manusia, khilaf itu biasa. Kalah dengan syahwat, kalah dengan nafsu itu biasa. Khilaf pikiran, tahu-taunya blank, itu biasa. Kalau kita nggak betul-betul hati-hati, ya nyerempet. Tapi kalau orang mukmin begitu salah langsung istighfar dan tobat. Begitu salah jangan ditunda-tunda. Nanti besok, jangan. Itu bahaya. Akhirnya jadi kotor, hati kotor, malas ibadah, senang maksiat, penumpu-numpu gak karuan. Tapi segeralah tobat. Fa inna Allah Ta'ala yaqbalu taubat min ibadihi wa yafu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah SWT bisa menerima tobat hambanya, dan sesungguhnya Allah bisa memaafkan keburukan dan kesalahan. Wa ya'lam ma taf'alun, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang telah kalian lakukan. Oh, kalian gak sengaja. Oh, kalian terpengaruh orang lain. Oh, ternyata langsung istighfar dan tobat. Allah tahu. Allah mau maafkan. Allah mau menerima tobatnya. Tapi kalau diulang-ulang sengaja, pura-pura tobat, pura-pura istighfar lagi-lagi, Allah Maha tahu. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak segera tobat, tidak sedih, tidak istighfar, tidak menyesal, maka merekalah orang-orang yang zalim. Zalim kepada dirinya sendiri sebetulnya. Karena apa? Ya karena menyakiti diri sendiri, merugikan diri sendiri. Di dunia dia akan sakit, dia akan sumpek, akan ruwet. Di kuburan disiksa, di akhirat nanti masuk neraka. Nah itu siapa yang mendolimi? Ya yang berbuat dosa, berbuat dosa sendiri, yang mendolimi diri sendiri. Nah itu. Zalamu anfusahum, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Fa'aduha li sukhtillah bidukufi ma'asyati, yaitu mereka memang melemparkan dirinya sendiri untuk mendapatkan amarahnya Allah dengan melakukan kemaksiatan. Jadi dolim kepada diri sendiri karena dia melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan mendapatkan siksanya Allah. Naudzubillah. Summa bil israr 'alaiha bitarkihim at-taubah minha allati amarahum rabbuhum biha wa wa'adahum biha. Kemudian kedoliman yang lebih berat lagi adalah mereka masih melakukan lagi perbuatan dosa, melakukan lagi, mengulangi lagi. Mereka tidak segera tobat, yang mana Allah telah perintahkan untuk segera tobat, dan Allah telah berjanji untuk menerima tobatnya bagi orang-orang yang tobat. Tapi karena dia nggak mau tobat, ya salahnya sendiri. Sudah diperingatkan kalau melakukan dosa segera tobat, tapi orang itu nggak mau tobat, ya salahnya sendiri. Jangan salahkan Allah. Allah sudah Maha Adil kalau disiksa di neraka.
Wa wasafa nafsahu bidzalik faqala ta'ala, karena Allah SWT sudah mensifati zatnya beliau yang mana firman Allah, ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab dzitauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dosa-dosa, Maha Penerima taubat. Tapi sesungguhnya Allah, ketahuilah, syadidil iqab, maha berat siksaannya. Maha berat kalau gak tobat, gak istighfar, awas siksanya berat. Dzitaul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah Maha mampu, Allah Maha bisa, Allah menjangkau apapun, tidak ada Tuhan selain Dia. Ilaihil masir, dan ketahuilah sesungguhnya semuanya makhluk hidup akan kembali diperadilkan, dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia dan jin yang tidak akan diadili, yang tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orangnya. Fata'ammalu rahimakumullah hadil ayah. Maka wahai kalian umat Islam, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, renungkanlah ayat tersebut. Wa ma jama'at minal ma'ani syarifah wal asrar al-latifah al-ba'ith alal khawf wal raja' wal raghbah wal rahbah, yang mana dalam ayat tersebut sudah tercakupkan ma'ani, makna-makna yang mulia, rahasia-rahasia yang lembut, yang bisa membangkitkan kita untuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan, dan rasa raghbah, yaitu keinginan, semangat untuk melakukan kebaikan, warahbah, dan rasa takut untuk segera menghindari sesuatu yang tidak baik, wa ghairu dan lain sebagainya. Wa ma yatadakkaru illa may yunib fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Allah SWT berfirman, wa ma yatadakkaru illa may yunib, tidak bisa ingat, tidak bisa sadar kecuali orang yang memang tahu pasti bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mati, maka kita tidak boleh tidak setiap hari harus tobat. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan, walau beliau tidak punya dosa sama sekali, tidak punya salah sama sekali, tapi sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat bahwa beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, dalam sholatnya, di luar sholatnya, ratusan kali setiap hari istighfar. Padahal kita banyak dosanya, jarang istighfar ya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, doalah, mintalah kepada Allah dengan ikhlas, beramallah, beribadahlah ikhlas lillahi ta'ala. Itu baru akan diterima oleh Allah dan akan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Demikian ini yang bisa kita baca. Insyaallah selanjutnya kita akan lanjutkan mungkin di bulan Syawal. Taklimnya di bulan Syawal, bukan praktiknya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai Syawal kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang hatinya bersih, yang bertakwa, dan dijauhkan dari hati-hati yang ghafil, yang lalai. Amin Allahumma amin. Apabila ada khilaf salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum.